Manchester United kembali harus merana kala bermain di Liga Champions. Bertandang ke markas Copenhagen, Setan Merah takluk dengan skor 4-3. Tentu saja kekalahan itu dirasa sangat menyakitkan, mengingat mereka bahkan udah unggul 3 kali sebelum akhirnya tercomeback. Belum lagi ditambah pelanggaran konyol Marcus Rashford yang berbuah kartu merah, kendati masih bisa diperdebatkan. Selain itu, keputusan-keputusan yang dibuat Erik ten Hag di laga ini juga terbilang sangat aneh. Hal yang pada akhirnya mematik kecaman dari berbagai pihak. Di mana salah satunya tentu saja Roy Keane yang dengan mantap mengatakan jika pemain MU saat ini tak lebih baik dari sekedar anak SSB. Lagi dan lagi, Manchester United harus mengalami kesedihan usai sebelumnya berhasil meraih ugly win. Bisa dibilang, siklus MU di laga ini seperti roller coaster, yang naik turun atau malahan lebih banyak turunnya. Yap, setelah akhir pekan lalu Setan Merah bisa bernafas lega usai menang atas Fulham, kali ini mereka harus kembali merasakan nestapa kala keok dari FC Copenhagen dengan skor 4-3. Sesuatu yang kian membuktikan kalau musim ini emang bakal jadi musim yang terlampau sulit buat pasukan Erik ten Hag. Ya, bertandang ke markas Copenhagen, MU sejatinya dituntut untuk bisa menang, agar peluang mereka lolos ke babak gugur tetap terjaga. Dan sebenarnya harapan itu sempat mekar kalau Højlund sukses mencetak 2 gol. Terlebih paling tidak, di setengah jam pertama Setan Merah main begitu cair dan enak banget untuk dinikmati. Namun semua berubah saat Rashford kena kartu merah usai dianggap melakukan pelanggaran berbahaya kepada salah satu pemain tuan rumah. Meskipun kartu merah itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan, karena Reshi menganggap ia hanya ingin melindungi bola. Tapi apa daya, keputusan wasit udah mutlak. Dan jika dilihat lebih dekat, emang agak ngawur sih Rashford, kendati tadi katanya nggak sengaja. Hadeh. Yap, usai kartu merah itu seketika permainan MU jadi berubah total. Dan benar saja, gawang Onana jebol di menit 45. Tak cukup sampai di situ, gawang MU kembali bobol usai tuan rumah dapat penalti. Anehnya, wasit gak ngecek VAR dulu dan langsung ambil keputusan memberikan penalti. Dan akhirnya di masa injury time babak masuk ke babak kedua. Sebenarnya dengan 10 pemain, MU ini masih bisa menguasai pertandingan. Bahkan mereka bisa unggul lagi melalui penalti Bruno Fernandes. Tapi seperti biasa, mental kocak kembali ditunjukkan para pemain MU. Di mana bisa-bisanya tim seperti MU dengan mudahnya kebobolan dari situasi yang sebenarnya bisa diatasi. Alhasil tercomebacklah mereka karena Copenhagen bisa membalikan keadaan jadi 4-3, sekaligus mengunci kemenangan di depan pendukungnya sendiri. Yap, apa yang terjadi dengan MU di laga ini jelas mendapat sorotan tajam. Seperti Roy Keane misalnya, yang dengan penuh kekesalan mengatakan jika pemain MU ini ibarat anak SSB yang baru belajar main bola. Mereka seperti anak sekolah sepak bola. Mereka tak mempunyai kekuatan fisik untuk merebut bola lagi. Kita selalu membuat alasan sepanjang waktu untuk mereka. Kami bilang bahwa Ten Hag merupakan pelatih brilian, tapi kita harus melihat itu. Tegas Keane dilansir dari Sky Sport. Yap, selain Keane, ada Paul Scholes yang mengatakan jika tim ini nggak punya sosok pemain sejati di tim yang bisa menguatkan mental tim secara keseluruhan. Hal itulah yang menjadi salah satu indikasi mengapa pertahanan MU ini begitu mudah dieksploitasi oleh lawan. Ten Hag kurang beruntung malam ini, tapi mereka memberikan perlawanan yang bagus. Mereka kurang memiliki sedikit kepemimpinan, tidak mudah bermain tandang di Eropa. Keruntuhan itulah yang menyakiti mereka. Begitu mereka kebobolan, rasanya seperti yang lain akan datang. Anda tidak bisa terus melakukan hal itu setiap minggunya. Tegas Scholes dilansir dari United Stand. Ya, merujuk pada 2 komentar tadi, emang sih apa yang terjadi dengan MU kebanyakan berasal dari individual error pemain itu sendiri. Namun di sini Ten Hag suka tak suka juga harus disalahkan, terutama dalam hal pemilihan pemain dan pengambilan keputusan. Seperti misalnya pemilihan Dalot sebagai bek kiri.
Jelas itu bisa sangat dipertanyakan mengingat Reguilon sebenarnya fit. Tentu saja itu membuat sisi kiri MU begitu kurang. Ya gimana enggak kurang? Lawang Dalot main di kanan aja modelan gitu, apalagi di kiri ya tambah kocak. Dan itu terlihat di gol ketiga tuan rumah yang jelas-jelas adalah kesalahan Dalot yang telat mengantisipasi keberadaan lawan. Lalu keputusan menarik Højlund dan digantikan Mason Mount, orang waras mana yang di saat timnya tertinggal malah menarik striker terbaiknya dan malah memasukkan seorang gelandang dan memaksa Harry Maguire cosplay jadi penyerang dadakan, kemudian tiba-tiba main oportunis dengan long ball. Jelas itu sangat-sangat gak masuk akal bahkan bagi fans netral sekalipun. Yap, terlepas dari itu semua, kekalahan ini pastinya membuat langkah MU buat lolos ke babak gugur kian berat. Sebab mereka harus bisa sapu bersih di 2 laga terakhir kala bertandang ke markas Galatasaray yang terkenal akan kengerian suporternya. Dan menjamu Munchen di Old Trafford yang kita tahu sedang sangar-sangarnya bersama Harry Kane. Ya mungkin dalam sepak bola segalanya masih bisa terjadi. Tapi maaf nih buat fans MU yang sedang kurang sentosa. Kalau MU mainnya masih kayak gitu, ya sekali lagi maaf nih. Pasti sulit sih, kendati ya nggak menutup kemungkinan mereka bakal bisa ugly win lagi. So tetap semangat buat fans MU, jangan lelah mencintai tim kesayangan hanya karena mereka sedang terpuruk. Sebab cinta yang tulus pasti akan menciptakan sesuatu yang indah di kemudian hari. Kendati kita juga tidak tahu kapan itu akan terjadi.